Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku percaya. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku percaya. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus
Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sepakat Tuhan. Apapun yang sedang kami alami Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami mau percaya kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang dapat diandalkan. Engkaulah Allah harapan kami Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Yesus. Sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Semua firman-Mu. Semua firman-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar kembali bagaimana taking up our cross. Bagaimana memikul salib tersebut. Memikul salib bukanlah memikul penderitaan, kesengsaraan, sakit penyakit, dan sebagainya. Semuanya itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Yesus sudah memikul salib yang merupakan sarana hukuman itu menggantikan kita. Tapi mengapa kita harus memikul salib? Ingat lagi di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24 itu. Siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi sebetulnya memikul salib dan mengikut Yesus itu satu kesatuan. Juga yang dicantumkan di sana menyangkal diri. Jadi kalau dikatakan kita ini orang yang memikul salib, itu adalah orang yang mengikut Yesus. Yaitu orang yang menyangkal diri. Kalau dikatakan orang itu atau kita ini mengikut Yesus, maka kita ini adalah orang yang memikul salib. Dan orang yang menyangkal diri. Ini tidak bisa dipisah. Kalau dikatakan kita ini bisa menyangkal diri, orang yang menyangkal diri, berarti kita ini orang yang mengikut Yesus yang memikul salib.
Jadi kita tidak bisa mengatakan, saya mau ikut Yesus, tapi tidak mau pikul salib, tidak mau menyangkal diri. Itu nonsense. Atau oke lah, saya mau mikul salib, tapi saya tidak mau menyangkal diri. Ya bukan pengikut Yesus namanya. Atau, wah menyangkal diri itu sulit, tidak bisa. Mikul salib juga nggak bisa. Kalau ikut Yesus sih, oke. Saya ikut Yesus lah. Saya, identitas saya pun juga anak Tuhan kok. Saya jemaat kok. Tapi kita tidak memikul salib. Tidak menyangkal diri. Nah, di dalam Matius 10 ayat yang ke-38 dikatakan tidak layak bagiku. Yesus katakan tidak layak. Dalam Lukas 14 ayat yang 27 dikatakan tidak bisa menjadi muridku. Jelas sekali. Itulah sebabnya mari saat ini kita betul-betul memahami dengan benar apa memikul salib, menyangkal diri, mengikut Yesus. Itu satu kesatuan. Nah sekarang kalau kita berbicara lebih dalam lagi mengenai memikul salib, yaitu menyangkal diri dalam mengikut Yesus. Untuk menyangkal diri memang bukan sesuatu yang otomatis terjadi begitu. Tetapi perlu adanya suatu effort, suatu perjuangan, usaha dari kita untuk mau. Baik menyangkal diri, memikul salib. Itulah sebabnya di dalam grammarnya digunakan kata middle, yang berarti refleksif. Itu menunjukkan suatu yang mengenai dirinya sendiri. Bisa dikatakan itu adalah suatu kemauan dari dirinya. Usaha, respons dari dirinya. Ketika kita mengikut Yesus, maka Roh Kudus itu berkenan memimpin kita, menguasai kita. Tapi ini tidak akan terjadi kalau kita tidak menyangkal diri, masih pakai aku kita. Jadi menyangkal diri ini berarti sudah tidak lagi menonjolkan akunya, perasaannya, kemauannya sendiri. Tapi mau dituntun oleh Roh Kudus. Nah, mari pagi hari ini kita akan lihat contoh mengenai bagaimana supaya aku ini bisa didinai, diri ini. Apa yang Yesus maksud sebagai menyangkal diri tadi. Untuk itu mari saya ajak saudara melihat di dalam sebuah contoh dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kita baca mulai ayat yang pertama. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka
bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu, sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin jadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia mimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sautnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan pada mereka. Tapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang pada yang lain, lihat tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, kita sudah tahu kisah bagaimana Yusuf dan saudara-saudaranya ini. Singkatnya, seperti dicatat di dalam ayat-ayat ini tadi, bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, kalau kita berbicara mengenai benci atau hatred ini, secara psikologis kita tahu bahwa kebencian itu sebetulnya adalah sesuatu yang mengganggu aku seseorang, sehingga muncul bencinya. Kebencian itu timbul karena akunya ini mengalami sesuatu yang provokatif dalam dirinya. Dirinya ini merasa terprovokasi oleh sesuatu. Akunya ini terganggu. Nah, di sini kita lihat, benci itu tidak akan muncul kalau aku, diri
ini tidak merespon atau bereaksi. Dalam contoh ini kita lihat, dicatat di dalam ayat 4, ayat 5, beberapa kali dicatat bagaimana saudaranya ini benci kepada Yusuf. Karena dalam ayat 4 tadi dikatakan, ya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Karena apa? Karena melihat bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Nah, akunya mulai terganggu di sini. Dirinya mulai terganggu. Akunya melihat Yusuf adiknya lebih dikasihi oleh ayahnya. Maka timbul benci. Dalam ayat 5 lebih lagi. Yusuf bermimpi. Cuma mimpi. Tetapi ini bisa menimbulkan kebencian dalam diri saudara-saudaranya ini. Karena akunya terganggu dalam hal ini. Nah, oleh karena itu kita mesti waspada sekarang. Kalau Tuhan Yesus katakan menyangkal diri, menyangkal aku ini, maka kita harus waspada untuk menjaga supaya aku ini tidak bisa disentuh, diganggu, diprovokasi oleh stimulus-stimulus yang ada di luar. Orang yang menyangkal dirinya itu adalah orang yang akunya sudah tidak lagi bisa dipengaruhi, diprovokasi oleh stimulus yang ada di luarnya, di sekelilingnya. Contohnya tadi saudara-saudara Yusuf ini. Mereka melihat ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Andai kata aku mereka ini, dirinya itu tidak terpengaruh, tidak terganggu, tidak terprovokasi, tidak akan muncul benci. Walaupun mereka melihat, wah kok agak tidak seperti yang diharapkan. Tapi biarlah, itu adik kita juga kok. Itu kan anaknya bapak juga. Kita juga anak dari bapak juga, sama. Toh kita nggak diusir kok, kita tetap diaku anak. Ya, wajarlah kalau bapak lebih mengasihi adik kita. Karena mungkin paling muda, lebih muda lah. Walaupun masih ada Benyamin. Tapi nampaknya dikatakan di situ Yusuf yang paling dikasihi. Ya namanya ayah, namanya manusia. Tidak mungkin bisa memberikan kasih sama rata, sempurna. Karena manusia juga punya kekurangan. Andai kata saja, aku mereka ini bisa merespon seperti itu. Tidak akan muncul benci ini. Ditambah lagi ada mimpi. Mereka lebih benci lagi dalam ayat 5 tadi dikatakan. Andai kata aku mereka, diri mereka, tidak terprovokasi, pastilah mereka cuma berpikir, ya itu cuma mimpinya Yusuf. Cuma mimpi kan. Aku tetap seperti ini kok, anak dari bapak, kakaknya Yusuf. Dan Yusuf tidak memusuhi aku. Dia cuma
menceritakan mimpinya, biarin aja lah. Maka tidak akan muncul yang disebut kebencian ini. Nah, jadi kita lihat sekarang. Ternyata benci ini muncul dari aku, diri, yang mengalami provokasi, yang terpengaruh, terganggu oleh sesuatu yang ada di sekitarnya, dari luar, stimulus dari luar ini. Itulah sebab Yesus katakan menyangkal diri. Dengan menyangkal diri ini, maka aku ini nggak bisa disentuh, nggak bisa dipengaruhi oleh stimulus-stimulus yang ada di luar ini. Kalau aku ini selalu terganggu dan seterusnya, maka yang muncul akan banyak hal. Ya bencilah ini, itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah itu bukan pikul salib. Dan ini tidak mungkin bisa mengikut Yesus. Aku yang model seperti ini akan menghalangi Roh Kudus memimpin hidupnya untuk berjalan di jalur Yesus dalam pengikutan kepada Yesus tersebut. Oleh karena itu mari kita minta Roh Kudus supaya aku ini, tolong, supaya aku ini jangan lagi nonjol. Dan kita lihat akibat dari aku yang terprovokasi, muncul suatu fenomena yaitu kebencian. Dari benci ini tidak akan berhenti sampai di situ. Akan terus berjalan terus, berkembang terus. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Kebencian ini mengarah, berkembang terus menjadi keinginan membunuh. Seperti tadi sudah kita baca bagaimana saudara-saudaranya bersepakat untuk membunuh Yusuf. Walaupun memang itu kemudian tidak terjadi ya. Tetapi di sini kita lihat ini munculnya dari aku yang menonjol itu. Itulah sebabnya mari saat ini kita belajar bagaimana supaya aku ini bisa ditundukkan di bawah kaki Kristus. Jangan menonjolkan aku lagi. Ketika aku ini tidak bisa diprovokasi, baik oleh iblis dan sebagainya. Iblis itu jahat, dia berusaha untuk memprovokasi diri kita. Itulah sebab Yesus katakan menyangkal diri. Kalau sudah menyangkal diri, denying self, iblis tidak bisa menyentuh lagi. Dan kita aman berada di jalur pengikutan kepada Kristus. Puji nama Tuhan. Itulah memikul salib. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Silakan Roh Kudus terus memimpin hidup kami. Dalam pengikutan kami kepadamu Yesus. Ada penyangkalan diri memikul salib untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami akan menikmati berkat-Mu, kelimpahan, kesehatan, merupakan rencana-Mu yang baik untuk kami. Dalam nama Yesus. Amin.